Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadana imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا إلى صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين أما بعد. Hadirin pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah, pecinta salat subuh berjamaah, pencinta majelis taklim yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara segar, bisa bangun pagi untuk sahur, dilanjutkan ibadah salat subuh berjamaah. Luar biasa. Semua yang hadir di majelis-majelis subuh adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah para jamaah, tidak terasa perjalanan kita makin habis menuju ke akhir-akhir Ramadan. Di akhir-akhir Ramadan Rasulullah selalu menangis, selalu sedih akan ditinggal oleh bulan suci, bulan agung ini. Makanya di awal-awal mula Rasulullah, begitu Ramadan masuk, Rasulullah pidato di hadapan para sahabat-sahabat, berkata di hadapan para sahabat-sahabat, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Selamat datang wahai orang yang mensucikan. Sahabat tengok kanan, tengok kiri. Siapa orang yang dimaksud Rasulullah? Karena tidak ada orang yang datang. Sahabat bertanya, "Wamal mutahhiru ya Rasulullah?" Siapa yang mensucikan itu, orang itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-mutahhiru syahru Ramadhana yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi." Orang yang mensucikan itu adalah bulan suci Ramadan. Ramadan mensucikan kita dari dosa-dosa kita, dari maksiat-maksiat kita sekalian. Selama ini sebelum Ramadan kita banyak dosa, banyak maksiat, dicuci oleh Ramadan. Maka pesan baginda Rasul mewanti-wanti kepada umatnya, sungguh rugi besar orang yang datang Ramadan sampai akhir tidak mendapat ampunan dari Allah, apalagi tidak berpuasa, tidak tarawih, tidak tadarus dan sebagainya. Sungguh rugi besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini ingin kami sampaikan amaliyah Rasulullah di akhir-akhir Ramadan. Judul pada pagi hari ini, 3 amaliyah Rasulullah di akhir-akhir Ramadan yang diutamakan oleh beliau. Seorang ulama, Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'innya menjelaskan, ada 3 amalan Rasulullah yang ditekankan di akhir-akhir Ramadan ini sampai selesai. Pertama yang ditekankan di akhir Ramadan, Rasulullah memperbanyak bersedekah.
Yang kedua, Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Rasulullah memperbanyak melakukan iktikaf di akhir-akhir Ramadan ini. Pertama, memperbanyak bersedekah. Karena Rasulullah sendiri yang dawuh, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Afdalus shadaqah, shadaqatun fi Ramadan. Sedekah ini luar biasa untuk melatih kita ini tidak menjadi manusia ego. Dengan Ramadan ini, dengan bersedekah kita sadar bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Yang kita miliki hanya titipan dan sementara. Entah itu pangkat, itu jabatan, harta, ilmu, hanya dititipi saja. Yang sewaktu-waktu akan diambil oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini punya apa di dunia ini? Makanya kadang-kadang manusia yang gak sadar dia akan bilang ini punya ku. Nah ini menjadi egois manusia ini. Padahal tanpa campur tangan Allah tidak ada apa-apanya manusia ini. Kadang manusia bilang ini milikku. Orang yang arif akan mengatakan haza min fadli rabbi. Ini karunia Allah semuanya. Maka bersedekah ini kita melatih bahwa ada sebagian harta orang lain yang ada pada diri kita yang berlebih. Maka para hadirin di zaman dahulu, kalau kita masih kecil itu, kalau sudah masuk likuran di akhir-akhir Ramadan, itu orang mengirim makanan di masjid itu dulu banyak. Berbondong-bondong, orang saling memberi di kampung-kampung zaman dulu. Kalau sudah likuran ini saling memberi. Niru Rasulullah bersedekah. Tidak bisa dengan uang, dengan makanan, dengan tenaga, dengan pikiran. Bersedekah. Bahkan dalam rahasia sedekah ini Rasulullah bersabda, inna fis sadaqati khamsu khisalin. Rahasianya sedekah ini ada 5 hal. Al-ula taziduhum fi amwalihim. Orang yang bersedekah itu akan menambah kekayaannya. Bertambah. Tidak ada orang yang bersedekah gara-gara sedekah melarat. Tidak ada. Maka Ramadan ini mendidik manusia untuk menjadi manusia yang gampang memberi. Taziduhum bi amwalihim. Akan menambah hartanya. Lihat orang-orang yang ahli sedekah. Ketoknya ditokni terus. Lah kok tambah terus. Sesuatu kalau dibersihkan itu makin bersih dan makin bertambah. Taziduhum bi amwalihim. Ya, jangan gara-gara sedekah akan menjadi melarat. Enggak ada. Sejarahnya enggak pernah ada. Yang kedua. Ya, al-ula wasani yang kedua. Dawaunil marad. Orang yang ahli bersedekah itu akan mengobati segala penyakit. Mungkin di antara kita ada yang enggak sembuh-sembuh sakitnya. Bersedekahlah. Bersedekah itu sekali sedekah, ya paling bagus sedekah ini di bulan Ramadan. Waktu yang paling bagus, subuh ini. Setelah sholat subuh kita bersedekah, entah itu masuk di kaleng atau memberi siapa, memberi saudaranya. Ini niatkan dalam bersedekah itu berdoa, ya Allah dengan sedekah ini sembuhkan sakit saya. Begitu. Sekali kita bersedekah, niatkan dengan doa, ya Allah dengan sedekah ini jadikan anak saya anak yang saleh. Jangan sedekahnya sedikit, doanya banyak, enggak satu saja. Sedekahnya 10.000, ya. Mintanya banyak, minta ini, minta itu, minta ini ya. Kata orang Banyangi, sing duwe isin. Ya, yang kedua tadi dawaunil murad. Wasalisa yang ketiga apa rahasia sedekah itu? Yarfa'ullah ta'ala anhumul bala. Akan diangkat bala itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sekarang ini terjadi fenomena yang luar biasa di mana-mana. COVID-19. Ya Rob, dengan adanya Ramadan ini
Mari kita tetap ikuti prokes, ya. Kemudian jangan lupa setelah bersedekah mudah-mudahan Allah mengangkat apa yang ada terjadi wabah-wabah di Indonesia ini, khususnya di Banyuwangi ini. Ya harap mudah-mudahan umat Islam dan seluruh warga masyarakat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, memberi. Minta dijauhkan dari bala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Makhluk, termasuk corona ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, semua makhluk ciptaan Allah. Maka kita yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Paling banter uang niku lek loro ya mati. Ya. Tapi kalau mati tidak membawa iman, maka dia selama-lamanya akan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah agar kita dijauhkan dari bala-bala yang ada di muka bumi ini. Warabi'ah, rahasia yang keempat, yamurru 'ala syirat karbalkil khatib. Besok akan melewati jembatan syirat secepat kilat. Kita ini besok akan ditimbang, ya. Akan ditimbang, kemudian kita melewati jembatan. Bagi orang-orang yang ahli sedekah dan orang-orang yang ahli sholat berjamaah, yamurru 'ala syirat kalbarkil khatif, akan melewati jembatan syirat secepat kilat. Wal khamisah yudkhuluhul jannata bighairi hisabin wala adabin. Besok orang yang ahli sedekah akan masuk surga tanpa hisab. Ini sedekah, makanya sedekah itu diutamakan oleh Rasulullah. Kenapa seperti itu? Nanti ketika Ramadan setelah selesai, 11 bulan yang akan datang, orang yang terbiasa memberi ini akan dicap oleh Allah sebagai orang yang takwa, la'allakum tattaqun. Karena nanti panjang lebar dijelaskan tanda-tanda orang takwa. Itu yang nomor satu adalah orang yang ahli memberi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Besok kalau sudah selesai Ramadan, kita dicap takwa atau tidak? Tanda-tandanya kata Allah. Nih, lihat tandanya orang yang takwa. Apakah pakai baju gamis? Apa pakai surban? Apa batuknya hitam? Itu belum tentu. Semua belum tentu. Tapi yang pasti yang bisa kita lihat, Allah menyampaikan, alladzina yunfiquna fis syarra'i wad-dharra. Tandanya orang takwa itu loman. Gampang awean, gampang nguweni, ada memberi, gak ada memberi walau sedikit. Maka dilatih Ramadan ini ahli bersedekah. Jadi kalau mau lihat orang takwa, gak bisa dilihat dari ibadahnya, gak bisa. Gak bisa, yang tahu hanya Allah. Tapi manusia bisa lihat, tas satu apa? Loman, dermawan. Nah itu. Kalau ada orang dermawan, itu sudah termasuk tanda-tanda orang yang takwa. Ini kalau dibahas sampai siang nanti ya. Ini saya poin-poinnya saja. Yang kedua yang bisa dilihat orang takwa. Alladzina yunfiquna fis syarra'i wad-dharra. Yang nomor dua, wal kadhiminal ghaidha. Orangnya pandai menahan amarah. Puasa ini dilatih. Makanya kadang-kadang puasa nesu, ojo, ya, itu ya. Ya setelah puasa, buahnya ini tadi. Jadi tanda-tanda orang yang takwa itu nomor satu yang bisa dilihat, dermawan atau loman. Yang kedua, gak gampang ngamuan. Lah wong poso kok ngamuan. Nah itu kadang-kadang ya, ini dilatih. Menjadi sabar gitu, sabar. Setelah 11 bulan datang, tandanya kelihatan, gak gampang ngamuk. Wong ini kalau gampang ngamuk, para hadirin, gampang dut. Iya, perhatikan kalau tidak percaya silakan. Ya, dilihat itu baik secara medis non medis. Wong lek gampang ngamuk, gampang geblak. Semua naik. Makanya kan
Orang paling sehat di dunia ini tidak ada lain baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidupnya 63 tahun hanya 2 Rasulullah sakit 2 kali. Satu panas, yang kedua pusing menjelang wafatnya setelah dari makam Siti Hadijah radhiyallahu anha. Kalau kita berapa kali Pak sakit tuh? Pokoknya wong sing gampang ngamuan ya. Iya, iku mau makanya ya. Makanya Rasulullah selalu megang, la takdzab, la takdzab, la takdzab. Jangan gampang marah. Sampai 3 kali memperingatkan kita semua. Summa fa astaghfirullah. Yang banyak istighfar. Jadi tanda tanya orang takwa secara pintas saya sampaikan. Nomor 1 dermawan, nomor 2 tidak gampang murah, tidak gampang ngamuan, tidak gampang marah. Yang ketiga wal afina 'anin nas, gampang memaafkan. Luber ya. Luber batinnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka pada orang-orang yang berbuat baik. Ini manfaat dari sedekah ini sampai seperti itu. Nanti buahnya 11 bulan yang akan datang. Makanya orang puasa itu diterima atau dapat Lailatul Qadar buahnya setelah Ramadan ini. Lebih baik atau enggak? Kalau makin baik kayak orang kemaruk. Ibadahnya kemaruk. Itu tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar. Kemaruk terus gitu. Tambah meningkat gitu. Amaliyah yang kedua yang ditekankan di akhir-akhir Ramadan, wa aksiru min tilawatil Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Terus makin kenceng ini. Terus. Jangan kendor. Di rumah baca khususnya, di masjid baca, di rumah baca. Jangan di masjid baca, di rumah enggak baca ya. Rumahnya itu dibacakan Quran biar apa? Bersinar. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Hiasilah, sinarilah rumah-rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Rumahnya bagus, mewah, hebat, semuanya mentereng, tapi tidak pernah ada yang salat, tidak pernah ada yang baca Quran. Apa kata Rasulullah? Menurut makhluk-makhluk langit, apalagi menurut Allah Ta'ala, rumah itu gelap. Gelap. Tapi rumah-rumah yang sering untuk salat, baca Quran, menurut pandangan makhluk-makhluk langit dan menurut Allah Ta'ala akan terang benderang dari atas kelihatan. Kelihatan. Ini rumah yang sering dibacakan Quran dan tidak itu kelihatan. Dan biasanya berpengaruh kepada penghuni rumahnya. Wong sing gak tahu maca Quran, sing gak tahu salat ning omahe, isine ruwet tok. Bulat wae. Makanya kalau ada rumah tangga kok ruwet bulat, coba cek. Omahe sering dinggo maca Quran, salat apa ora? Nah ini baca. Bahkan almarhum al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember mantan Rais Nahdlatul Ulama itu pernah berkata, "Lek ono omah diwacakno Quran, mbuh iku mbae, mbuh niku anake, mbuh niku putune, mbuh niku istri, apa kata Mbah Kiai Ahmad Siddiq? Rumah yang dibaca Quran, rumah itu akan kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok ketika kita kiamat, ketika kita menghadap kepada Allah, begitu panasnya luar biasa, tidak ada yang bisa nolong istri, tidak bisa menolong suami. Suami nggak akan bisa nolong istrinya, anak nggak akan bisa nolong bapaknya, bapaknya nggak akan bisa nolong anaknya, nggak bisa. Besok masing-masing kalau sudah menghadap kepada Allah, dengan panas yang luar biasa di waktu kiamat itu, Quran yang akan mencari kita. Sopo sing maca aku dhisik nang donya, dia akan mencari pembacanya. Makanya Nabi itu perintah, ini perintah kalimatnya, Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Ini Kanjeng Nabi dawuh. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Karena Quran itu besok di yaumil kiamat akan menolong kita. Dari pembacanya akan mencari sing maca Quran dhisik sapa golek ini. Maka Quran ini menjadi pelita besok di kubur kita. Lebih-lebih di
yaumil qiyamah. Syafi'an li ashabi. Nah, Quran ini dibaca. Kadang-kadang ngapunten ya. Quran ini minggu pajangan gak tahu diwaca. Nggih. Kadang sampai umur sekian baca Quran aja belum bisa dengan alasan macam-macam. Maka tidak ada kata terlambat mulai sekarang yang belum bisa belajar dan belajar. Makanya pendidikan Islam, pendidikan anak-anak yang terutama itu yang terpenting pertama ditekankan itu baca Quran. Wong niku lek mumpun maca Quran niku insyaallah atine niku lerem, wong sing sering maca Quran niku lerem. Gampang lembut. Maka kalau ada sekarang model-model pendidikan sekarang, wong belum bisa baca Quran sudah halaqah. Kemudian bikin kajian-kajian, kemudian kadang-kadang miring maca Quran urung teteh. Hanya terjadi semacam itu penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam. Qurannya dulu dibenahi sampai menyentuh. Kalau orang itu rajin Qurannya baru yang lain-lain. Karena Gusti Allah pun dawuh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran niku diturunkan menjadi syifa, obat segala obat. Sing sumpek-sumpek pikirane, batine, Quran. Dibaca Quran ini. Diresapi, maka orang dulu-dulu itu kalau dawuh apa? Maca Quran angen-angen sak maknane. Itu artinya apa? Nek maca Quran ini tenanan, ya. Betul-betul mengharap ridho Allah dengan sak maknane di dalam hatinya ini diresapi. Yang terakhir, yang ketiga, amalan-amalan Rasulullah yang ditekankan di akhir-akhir Ramadan sampai selesai. Baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak iktikaf di masjid dengan apa? Membaca istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya dulu masih bersama almarhum almarhumullah Kiai Maksum Syafi'i. Itu kalau 10 akhir terakhir itu ya diajari masuk masjid kalau mau i'tikaf salat sunnah dulu 2 rakaat. Setelah salat sunnah, salat tahiyatul masjid, salat Lailatul Qadar 2 rakaat, nggih. Cukup 2 rakaat, Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, terus yang kedua Al-Fatihah Qulhu 2 rakaat. Istighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Istighfar. Berbanyak istighfar. Kita ini para hadirin, para jamaah, manusia ini tidak luput dari salah dan dosa. Setiap hari kita ini bikin dosa. Sadar atau tidak dasar, bikin dosa. Imam Ghazali melukiskan dosanya manusia itu kalau dilukiskan seperti debu nempel di kaca. Perhatikan itu, debu nempel di kaca. Walaupun sudah digosok, besok nempel lagi. Itu dosanya manusia itu. Kita ini. Besar, kecil, kadang-kadang ini enggak berbuat dosa, hatinya kertek. Ya. Kertek elek, kadang-kadang. Lah ini pun dosa. Makanya muka-muka dengan istighfar ini kita ini diampuni dosa oleh Allah. Istighfar itu menjawab semuanya. Ini ada kisah sufi sedikit ya, saya sampaikan. Di zaman dahulu ada seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal, seorang imam, seorang wali, imam madhab. Imam Ahmad bin Hambal itu nawun sewu. Kayak sakniki niku sok mau kiai gede ngene iku gak tahu ngangge jubah-jubah niku jarang. Beliau itu sering pakai baju-baju biasa, orang pada nggak tahu. Ya, termasuk guru saya di Jogja, Habib Muhammad Ali Drus itu pakai sederhana. Saya pernah menemui seorang mursyid tarekat Sadzaliyah dari Prancis. Ya. Itu ke Indonesia datang ke rumah guru saya itu pakai kaos biasa, pakai jin, nggak nyangka itu. Ya, itu seorang imam mursyid itu. Makanya kadang-kadang kita ini dawuhnya guru-guru kalau duduk di masjid atau duduk di mobil, di call, di kendaraan umum, berdoalah karena mungkin di situ ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Jangan merasa kita lebih besar daripada orang lain. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak.
Kita ini merasa lebih jelek dari orang lain. Sehingga apa? Sifat tawaduk kita muncul. Ya, rendah, ojo gumedi, ya. Saya dulu pernah ngaji di Mbah Lim Klaten itu. Ngaji ini meng siji. Urip nang donya iku aja dumeh. Aja dumeh sugih. Ono meneh lang suwe sugih. Aja dumeh pinter. Luwih meneh di atas langit ada langit. Makanya kita ini belajar rendah. Syekh Imam Ahmad bin Hanbal ini suatu ketika datang ke masjid. Datang ke masjid mau nginep. Saniki di masjid ngono. Karo sing jaga masjid niku diusir. Udah sana. Ya. Ini waktunya dikunci ini. Enggak boleh. Itu Imam Ahmad itu ya. Akhirnya ketemu seseorang. Mari Pak, tinggal di rumah saya saja. Tinggal di seorang penjual roti. Ya. Masya Allah, penjual roti itu apa saja punya. Silakan dijamu. Dia bilang begini, Imam Ahmad. Tidak tahu kalau itu Imam Ahmad. Sampean ini apa kerjanya sehari-hari Pak? Saya penjual roti Pak. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya semuanya dicukupi ya Allah. Apa rahasianya kata Imam Ahmad? Saya selalu istighfar setiap hari. Semua apa yang saya minta dikasih oleh Allah. Semua diberi oleh Allah. Tapi cuma satu yang belum beri oleh Allah. Apa itu Pak? Kata Imam Ahmad. Saya ingin ketemu Imam Ahmad belum ketemu. Padahal sudah di depannya ini. Langsung dirangkul. Berkat istighfar. Apa hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sakit, barangkali kita banyak dosa. Dihijabnya masih. Perbanyak istighfar. Dulu Pak, kami ketika ikut penghusada di Yogyakarta itu. Penghusada itu tukang obati orang. Saya ikut dulu di Padepokan Bakti Nusantara. Ya. Itu kalau orang sakit itu, kalau saya dulu ikut pemburu hantu ya di LaTV itu ya. Itu diobati itu istighfar. Suruh baca istighfar terus sampai dia tiba-tiba menangis dia. Menyadari kesalahannya. Akan hatinya menjadi leleh. Istighfar. Ya. Perbanyak istighfar. Karena istighfar itu menjawab semua persoalan. Mudah-mudahan dengan akhir Ramadan ini ya Rabb, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai Ramadan, di penghujung Ramadan nanti kita keluar dari rumah mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluar dari rumah, menang. Ibarat perang itu kita menang, keluar. Allah dawuh. Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati, hei malaikatku, lihat. Ini dawuhnya Allah, hei malaikatku, lihat. Hamba-hambaku yang puasa untukku keluar menuju tempat sholat Idul Fitri. Karena aku sendiri yang akan memberikan pahala. Luar biasa. Jadi orang-orang yang telah menang nanti setelah sebulan Ramadan ini ibarat orang kuliah. Lulus wisuda pakai toga dengan menggunakan takbir Allahu Akbar. Tapi kadung sing puasa riko dulur metu teko omah lebaran isin sing duwe isin kon poso sing gelem. Giliran arep marek terakhir gak poso. Maaf sibuk bersihin rumahnya tapi gak puasa. Eman-eman. Ya. Omahe diape kena, tapi sing ibadah kanggo paran. Ini yang kadang-kadang enggak habis pikir ya. Puasanya enggak dikerjakan, salat tarawih tiba-tiba mau lebaran sing duwe isin. Ya mudah-mudahan masih ada yang diberi hidayah oleh Allah menjadi sadar, mudah-mudahan kita nanti lulus mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Demikian para jamaah. Saya mulai dari awal menemani para hadirin kurang lebih 4 kali pertemuan di setiap Jumat. Dan ini insya Allah Jumat terakhir. Saya ingatkan mungkin nanti bagi yang sempat sholat qadha istilahnya ya, sholat kafarat itu masih ada waktu ya untuk mengganti sholat dulu yang ditinggal atau yang lupa. Mudah-mudahan di Jumat terakhir Ramadan ini, karena Jumat datang sudah masuk bulan Syawal ya. Kita ini Jumat datang sudah Syawal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
lulus menjadi manusia yang paripurna, la'allakum tattaqun. Terima kasih, mohon maaf segala-galanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jahmani wal afat wa taqdiri jami'il hajat wa tudahriha min as-sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بعصى الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami semua majlis jamaah masjid Al-Hafidh ya Rabb, mohon ampunanmu ya Allah, mohon rahmatmu ya Allah, mohon hidayahmu ya Allah. Ya Rabb, terimalah ibadah puasa kami, terimalah sholat kami ya Allah, terimalah bacaan Quran kami, terimalah ya Allah sedekah kami, sujud kami, zikir kami ya Allah. Ya Rabb, bagi kami atau jamaah Masjid Al-Hafidh ini, bagi orang-orang yang hadir, yang tidak hadir, ampuni semuanya ya Allah. Bagi kami yang masih sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Panjangkan umurnya, manfaat barakah manfaat. Anugerahkan pada anak-anak turun kami anak yang soleh solehah. Mudahkan kami mendidik mereka ya Allah. Ya Rabb, di akhir-akhir Ramadan ini kami mohon kepadamu ya Allah. Berkat Ramadan ya Allah, mohon diangkat ya Allah pandemi COVID-19 dari bumi Indonesia ini. Ya Allah, jauhkan segala bala musibah ya Rabb. Lindungi umat Islam, selamatkan umat Islam ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah sampai di penghujung Ramadan ini. Jadikanlah amal-amal yang kami menjadi amal la'allakum tattaqun, dan akhir hayat kami ya Allah jadikan hayat yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الحمد لله العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا رب.